Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Novanda dengan NIM 120700170. Di sini saya akan ujian tengah semester 2, mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Di sini saya akan membahas bab 1 mengenai matriks dan sistem persamaan yang berisikan materi 1.1 tentang sistem persamaan linear, 1.2 tentang bentuk esalon baris, 1.3 tentang aljabar matriks, 1.4 tentang matriks-matriks elementer, 1.5 mengenai matrisi matriks. Bab 1.1 Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear yaitu suatu kejadian di dunia nyata yang disajikan dalam beberapa persamaan linear dan membentuk sistem. Tujuannya yaitu mendapatkan solusi untuk menemukan isi atau nilai dari tiap variabel. Di sini yang berwarna kuning adalah koefisien, dan di sini yang berwarna pink yaitu variabel, dan yang berwarna biru adalah konstanta. Persamaan linear diharuskan adanya koefisien, variabel, dan konstanta. Apa itu solusi? Solusi yaitu proses menemukan nilai dari setiap variabel. Terdapat dua cara dalam menemukan solusi, yaitu substitusi, memasukkan nilai suatu variabel ke persamaan lain. Yang kedua, eliminasi, menolkan koefisien dari variabel. Atau bisa kita sebut eliminasi yaitu mengurang dan menambahkan setiap persamaan. Selanjutnya, sistem persamaan ekuivalen. Sistem persamaan yang berbeda tapi menghasilkan solusi yang sama. Seperti di sini, pada sistem persamaan yang pertama, kita mendapatkan 3x plus 2y plus z sama dengan d1. Sedangkan yang kedua, hanya 3y plus 2z. Yang ketiga, hanya z saja, sama dengan d3. Tetapi kita dapat menggunakan substitusi balik untuk mendapatkan nilai atau isi dari masing-masing variabel. Selanjutnya, augmented matrix, matriks yang diperluas atau diperbesar. Diambilnya koefisien dan konstanta dan dijadikannya matriks. Di sini kita mendapatkan 1x plus 1y plus 2z sama dengan 9. Kita ubah ke sini menjadi 1, 1, 2, 9. Mengapa? Karena kita hanya mengambil koefisiennya saja, walaupun di sini hanya x-nya saja, tidak ada angka, tetapi di sini sudah merupakan ada angka 1 dan y juga ada angka 1 dan z sini sudah jelas di sini ada angka 2. Begitupun selanjutnya, sehingga kita akan menghasilkan matriks seperti ini. Selanjutnya, operasi bilangan elementer. Operasi yang dapat menyelesaikan bentuk matriks atau sistem persamaan linear dengan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Definisinya adalah pertukaran dua baris, kalikan suatu baris dengan bilangan bukan 0 atau real, ganti suatu baris dengan hasil penjumlahan dengan baris lain. Langsung saja kita bahas yang pertama, eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss yaitu eliminasi yang mengubah matriks menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menolkan koefisien dan menjadikan elemen diagonal bernilai 1. Seperti di sini membentuk segitiga bawah dan di sini membentuk segitiga atas. Dan di sini menjadikan elemen diagonal nih di sini bernilai 1. Dan dan di sini terdapat bintang yaitu angka bukan 0 atau merupakan bilangan real. Yang kedua, eliminasi Gauss-Jordan. Mengubah matriks menjadi matriks diagonal yang hanya terisi dengan 0 atau tiap kolom ada entry bukan 0 satu-satunya. Di sini dia mendapatkan matriks diagonal yang seperti ini. Sama seperti eliminasi Gauss, hanya saja di sini setiap kolomnya hanya ada satu entry yang bukan 0 satu-satunya. Di sini hanya ada 0, 1, 0 dan di sini hanya ada satu saja. Di sini pun sama, 0, 0, 1.
Contoh sistem persamaan linear. Tuliskan matriks yang diperbesar untuk setiap sistem. Di sini yang A terdapat persamaan X plus Y sama dengan 4, X min Y sama dengan 2. Kita mengambil koefisiennya saja dan konstantanya saja. Kita ubah ke sini. Ini X berarti sama dengan dia terdapat ada 1. Lalu kita pindahkan ke sini. Dan di sini pun sama. Kita pindahkan ke sini ada 1. Begitupun yang ini. 1, 1, 4. Ini 4, ini 4. Ini 4. Lalu di sini ada X min Y sama dengan 2. Kita pindahkan koefisiennya 1 ke sini. Dan ini pun ke sini. Lalu konstanta ini ke sini. Maka kita akan mendapatkan matriks yang diperbesar seperti ini. Yang B sama seperti A. Di sini kan tidak terdapat angka, tetapi di sini terdapat angka 1. Kita langsung saja ke contoh yang C, di mana terdapat semua angka. Di sini terdapat 2x min y sama dengan 3, 4x plus 2y sama dengan min 6. 2x, angka 2 ini kita pindahkan ke sini. Dan di sini terdapat min y yang mana di sini terdapat angka 1 tetapi tidak disimpan di sini. Maka di sini min 1. Oh, salah di sini. Dan di sini 3. Di sini ada 3. Di sini ada 4x plus 2y sama dengan min 6. 4-nya kita pindahkan, 2y kita pindahkan ke sini, dan min 6-nya kita pindahkan ke sini. Maka akan berbentuk matriks diperbesar seperti itu. Yang D pun sama seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, contoh selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode Gauss. Kita mendapati persamaan ini, dan lalu kita ubah menjadi augmentasi matriks dari persamaan linear. Dari sini kita ubah ke sini. Di sini kita buatnya seperti tadi caranya, hanya mengambil koefisien dan konstantanya saja dari setiap persamaan. Kita buat operasi baris elementer. Di sini baris kedua dikurangi baris yang pertama, dan baris ketiga dikurangi dengan mengalihkan dulu baris yang pertama dengan 2. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini. Lalu baris yang kedua, sebelumnya di sini tujuannya untuk menjadikan baris yang kedua dan yang baris yang ketiga dengan elemen entry yang paling kanan itu merubahnya menjadi 1, dan entry yang paling kirinya dan yang sebelumnya menjadi 0. Kita buat juga B3 ditambah B2. Lalu kita akan membuat seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Penyelesaiannya dari sini, dari matriks ini, kita akan membuat sistem persamaannya. Setelah didapatkan, kita akan menggunakan substitusi balik, yang mana akan menghasilkan nilai dari tiap variabel x1, x2, dan x3. 1.2 bentuk eselon baris. Matriks eselon baris, definisinya yang pertama, setiap baris tak nol paling kiri harus 1. 1 tersebut disebut satu utama. Seperti ini. Yang B, satu utama tiap baris harus selalu paling kanan dari satu utama sebelumnya. Semua baris tak nol selalu diletakkan
pada baris-baris bawah. Jika terdapat persamaan 0, 0, 0, 0, maka harus diletakkan di sini, di paling bawah. Kemudian, matriks eselon baris tereduksi harus merupakan matriks eselon baris. Matriks ini harus merupakan matriks ini. Bedanya di sini dia hanya terisi dengan 0 atau tiap kolom ada entry bukan 0 satu-satunya. Seperti di sini dia hanya ada angka 1 satu-satunya, dan di sini di sini ada angka 1 satu-satunya, dan di sini pun sama. Oh iya, maaf, itu bukan di konstantanya ya, tapi di yang sebelumnya. Matriks ini adalah reduksi Gauss-Jordan. Lalu sistem kelebihan persamaan. Contohnya yang A. Di sini telah kita lingkari warna merah. Di sini terdapat angka 0. Di sini terdapat angka 1, yang mana ini tidak konsisten. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan penyelesaian. Kenapa? Karena di sini apabila kita ubah menjadi sistem persamaan linear, 0 dan 0 sedangkan konstantanya terdapat 1, maka X1 plus X2 tidak akan menghasilkan 1 jika hasilnya 0 ditambah 0. Maka ini jadi tidak konsisten. Yang B. Di sini membentuk sistem segitiga. Walaupun di sini di paling bawahnya terdapat baris 0 semua, tapi kita bisa menghilangkannya. Kenapa membentuk sistem segitiga? Karena di sini terdapat sistem segitiga, yang mana ketika sistem penyelesaian ini mendapatkan penyelesaiannya, berarti itu adalah konsisten. Dan setelah diubah menjadi sistem persamaan, dia bisa diselesaikan menggunakan substitusi balik. Oke, contoh bentuk eselon baris. Di sini terdapat augmented matrix yang A. Di sini ini merupakan apa? Bentuk baris apa? Bentuk eselon baris apa? Yang A merupakan eselon baris. Kenapa? Karena di sini terdapat satu utama. Dan di sini terdapat 0, dan di sini terdapat angka 1. Terdapat angka 1 paling kanan setelah satu utama sebelumnya. Yang B merupakan eselon baris dan eselon baris tereduksi. Di sini mengapa merupakan eselon baris tereduksi? Dikarenakan eselon baris ini merupakan eselon baris yang mana dia mendapatkan angka 1 dan dijadikan eselon baris tereduksi dikarenakan setiap kolomnya mendapatkan satu entry yang bukan angka selain 0. Yang C jawabannya adalah eselon baris dan eselon tereduksi. Alasannya sama seperti yang di atas, karena kenapa eselon baris? Karena dia mendapatkan satu utama, dan dari sini sama, sini, kenapa salah? Ini gini, dan di sini terdapat tiap kolom terdapat satu angka atau satu entry tiap kolomnya. Yang D merupakan eselon baris dan eselon baris tereduksi. Alasannya sama dengan yang sebelumnya. Dan yang E pun sama, F pun sama, yang G sama, sedangkan yang H kenapa dia hanya eselon baris saja? Karena di sini terdapat ada 2 entry yang mana tiap kolomnya bukan hanya ada satu entry. Jadi dia tidak termasuk eselon baris tereduksi. 1.3 aljabar matriks. Notasi matriks adalah menuliskan matriks menggunakan huruf-huruf besar A, B,
C, dan sebagainya. Seperti ini. A sama dengan matriks seperti itu. Lalu matriks adalah salah satu metode yang sangat ampuh dalam penyelesaian matematika. Matriks di sini berbentuk di dalamnya merupakan sistem-sistem persamaan. Dan skalar adalah entry-entry dari sebuah matriks. Vektor yaitu sekumpulan angka yang menyimbolkan suatu objek, hanya memiliki satu baris dan satu kolom. Seperti ini. Jika inverse dikalikan inverse akan menjadi identitas matriks. Dan transport dari kolom berubah menjadi baris dan baris berubah menjadi kolom. Yang asalnya seperti ini matriks akan berubah menjadi seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya contoh aljabar matriks. Penjumlahan matriks. Contoh soalnya di sini terdapat A 4 2 min 1 3 2 min 2 dan B 3 2 1 min 4 1 min 2. Pertanyaannya penjumlahan matriks. Di sini berarti kita menjumlahkan A plus B. Nah, langsung saja kita menjumlahkannya dengan 4 dikali 4 ditambah 3 dan 2 ditambah min 4. Selanjutnya pun begitu, hasilnya akan seperti ini. Yang kedua diketahui A 3120 dan B 21 min 1. Kita kalikan A kali B sama dengan seperti ini. Caranya kita mengkalikan baris ini dengan kolom yang ada di sebelahnya. Seperti ini. Baris sesuai barisnya. Sini terdapat 3 kali 2 dan ditambah 1 dikali 1 dan 2 kali 2 tambah salah mohon maaf. Di sini 3 dikalikan 1 dengan yang ini. Itu. Jadi 3 kali 2 ditambah 1 kali 1 dan yang bawahnya ini 2 dikali 2 dengan tambah 0 kali 1 yang itu. Hasilnya jadi 6 tambah 1 tambah 0 dan ini pun sama. Yang ini pun sama. Maka kita jumlahkan jadi 7 4 2 2. 1.4 matriks elementer. Matriks elementer, sistem-sistem elementer adalah matriks yang diperoleh dari matriks satuan I dengan melakukan satu operasi baris elementer. Dan ekuivalen baris itu definisinya matriks B dikatakan ekuivalen baris row ekuivalen dengan A jika terdapat baris matriks elementer. Sifat-sifat ekuivalen. Yang pertama, jika A ekuivalen baris dengan B, maka B ekuivalen baris dengan A. B sama dengan A. Yang kedua, jika A ekuivalen baris dengan B dan B ekuivalen baris dengan C, maka A ekuivalen baris dengan C. Karena di sini B sama dengan A, di sini sama dengan C. Terdapat kata singular. Singular adalah tidak ada inverse atau determinannya sama dengan 0 dan tak singular memiliki inverse yang mana determinannya bukan 0. Terdapat 3 jenis matriks elementer. Jenis yang pertama, matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan dua baris dari I. Di sini kita tukarkan barisnya dan ini kita tukarkan. Nah,
Yang kedua, jenis 2. Matriks yang diperoleh dengan mengalihkan satu baris dari I dengan konstanta bukan 0. Angka 3 di sini adalah hasil kali satu baris dari I dengan konstanta bukan 0. Yang maaf ya, di sini ada kesalahan tulis. Yang ketiga adalah jenis 3. Jenis 3 yaitu mengalihkan kelipatan ini dengan baris yang pertama. Maaf ya, ini salah. Selanjutnya, teorema. Teorema yang ke-1, jika A dan B adalah matriks yang diperoleh dari matriks yang tak singular, maka AB juga tak singular dengan A, B inverse. Yang kedua, teorema yang kedua, jika E adalah matriks elementer, maka E tak singular dan E inverse adalah elementer dengan jenis yang sama. Teorema yang ketiga, yang A tak singular, dan B, AX sama dengan 0, hanya mempunyai penyelesaian trivial 0, dan C, A ekuivalen dengan 1. Lalu yang keempat, teorema akibat. Suatu sistem N persamaan linear N mengubah AX sama dengan B memiliki penyelesaian tunggal jika A tak singular. Contoh matriks elementer. Di sini kita mendapatkan matriks identitas yang mana kita akan mengubah baris 2 dengan baris 3, menukarkannya ini dengan ini dan ini dengan ini. Mereka saling bertukar. Lalu kita mengkalikannya 2 kali baris 3 ditambah baris 1. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, kita mengkalikan min 3 kali B2. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Karena kita hanya mengambil ininya saja. Begitu. 1.5 partisi matriks. Partisi matriks adalah sebuah matriks yang dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan garis pemisah, atau partisi mendatar dan vertikal. Seperti ini di garis putus-putus ini. Dan perkalian blok adalah A matriks M kali N dan B matriks N kali R digunakan untuk mengadakan partisi dari A dan B, juga menyatakan hasil kalinya dengan submatriksnya dari A dan B. Contoh partisi matriks, di sini terdapat soalnya seperti ini. 1, 5, 2, 4, 3, 2 dan Z2 3, 1, 3, 4, 2, 1. Menggunakan partisi matriks, ini kita terdapat seperti ini. Kita ubah, atau batasi diagonal ini. Kita hapus saja. Di situ sudah ada. Sama dengan A1, B1, C1, D1. Dan ini jadi seperti ini. Yang mana A1 menjadi 1, 2 dan B1 menjadi 5, 4 dan C1 3 dan D1 2. Ini ada di sini ya. Begitupun dengan A2 31, kita telah beri batas, dan B2 adalah 3 dan C2 sama dengan 4 dan 2, D2 sama dengan 1. Ilustrasinya. Ilustrasi atau aplikasi matriks dan sistem persamaan. Yang pertama, arus lalu lintas, yang mana terdapat aplikasi seperti contoh soal yang sebelumnya telah dipelajari. Di situ terdapat arus lalu lintas seperti yang ada pada perempatan. Di sini kita bisa melihat laju mobil dan menghitung berapa banyak mobil dari arah sini, ataupun dari arah sini, ataupun dari arah sini, ataupun dari arah sini. Dengan menggunakan aplikasi matriks dan sistem persamaan, kita dapat
mengetahui arus lalu lintas. Yang kedua, jaringan listrik. Begitupun dengan jaringan listrik dengan contoh aplikasinya yang lampu seperti ini. Seperti arus lalu lintas, kita dapat melihat jaringan listrik itu dengan arah listrik pergi kemana, dengan voltnya berapa. Lalu persamaan kimia, sama dengan persamaan kimia, seperti kita mendapatkan unsur-unsur kimia, misalkan H2 plus O2. Nah, di situ kita dapat menghitungnya dengan sistem persamaan. Dan model ekonomi untuk pertukaran barang. Model ekonomi untuk pertukaran barang itu sangat umum karena kita dapat melihatnya apabila kita membeli barang dengan jumlah barang X dan harga Y, kita akan mengetahui berapa nilainya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.